Kalau saya diberi program dan saya mengampu program ini, kontinuitas dari penyediaan bahan pokok itu dengan sendirinya akan terjadi. Standar gizi apa yang mau diterapkan itu? Gizi kan ono standar ya, ono ukuran nih. Seharusnya setiap kepala desa nih ya, dia memiliki itu, BUMDes. Untuk juklaknya, juknisnya makan bergizi itu, sehingga warga masyarakat itu bisa menyambut program itu loh, melalui pemimpin kepala desanya. Menurut jenengan, program makan bergizi gratis yang sekarang uji coba di Lamongan 12 sekolahan ya, yang ditangani oleh 3 catering di Lamongan, ini bagaimana menurut sampean? Saya kalau berbicara atas nama desa, kepala desa, memang sangat bagus program Pak Presiden, ini sangat bagus, luar biasa. Tapi kembali lagi, bagaimana cara menanganinya? Kalau 12.000 contoh yang diambil ini di wilayah Lamongan. 12.000 itu apa? 12.000 penerima KPM. KPM-nya Lamongan total 400.000. Bukan, yang sekarang uji coba itu loh. Yang sekarang itu. Itu kan periode ada pertama. Periode pertama katakan. Uji coba atau gimana yang 12.000. Ini memang cara pengawasannya, tinggal pengawasannya, bagaimana sistem yang bisa dilakukan terkait pemberian makan siang gratis. Menurut Pak Kades, efektif enggak pemberian makan gratis itu ditangani kantin-kantin yang sekarang 3 kantin? Saya kira kurang efisien. Seharusnya badan yang ditunjuk tadi berperan aktif, bukan kok kantin. Kantin itu atas nama pribadi atau atas nama BUMDes atau atas nama apa? Bukan kantin, sekarang itu atas nama catering. Catering itu penunjukannya dari mana? Dari pusat. Oh, berarti sudah ada penunjukan dari pusat. Berarti kan sudah ada pengawasan. Menurut Pak Kades, untuk menangani 400.000 orang penerima makan siang gratis, itu yang efektif bagaimana? Kalau menurut saya, ini yang maunya Bapak Presiden ada program koperasi merah putih. Itu saya kira lebih efisien itu. Soalnya apa? Yang tahu masyarakat di desa, yang tahu penerima anak-anak dari TK sampai ibu menyusui, ibu hamil, yang target dari penerima makan gratis, makan bergizi gratis ini, itu yang tahu desa. Seandainya koperasi merah putih ini benar-benar berjalan, luar biasa. Justru beban makan siang gratis itu malah enak dibebankan di desa itu sendiri. Akhirnya apa? Ekonomi di desa ini berputar beneran dari penyediaan padi, penyediaan beras, penyediaan sayur, penyediaan ikan, buah dan lain sebagainya. Ini malah perputaran. Kalau menurut saya kalau setiap kantin yang mau dirujuk terus mengatasi kurang lebih 3.500 sampai 4.000. Ini kan nggak tahu masyarakat yang di desa itu, yang menaungi katakanlah di desa A yang menaungi itu. Jadi tidak efektif ya? Tidak efektif. Lebih efektif ini nanti kalau koperasi merah putih sudah berjalan beneran, ini yang malah lebih efektif. Terus menurut Romo, untuk program makan siang gratis ini bagaimana dengan produk lokal, berkaitan dengan ketahanan pangan di wilayah tersebut, itu bagaimana supaya membangun itu? Jadi kata kuncinya bagaimana cara menangani itu. Sebenarnya sudah ada petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis. Itu juknisnya. Kalau setiap desa itu punya itu petunjuk pelaksana, petunjuk teknis untuk pengadaan makan bergizi gratis sesuai standar dengan
program ini pemerintah. Ya, terus iso lah pasti. Kita beri kepercayaan. Soal sistem pelaporan, soal sistem audit, soal sistem itu kan sudah Ada yang menangani. ada yang menangani. Nah, tinggal kepercayaan ini yang kurang. Sebenarnya kepercayaan aja. Trust yang diberikan kepada lokal yang mendapat program makan bergizi itu. Kalau di situ ada BUMDes, bagaimana BUMDes di desa itu? Bagaimana BUMDes ini akan memiliki divisi tentang itu untuk penyediaan bahan pokok misalnya. Itu sangat Luar biasa, mau bener, Bang. membantu, dan ini akan memotivasi warga ketika pemimpin itu memberikan ini jaminan kepastian. Warga itu kalau diberi jaminan kepastian, dulur, kayak dewe saiki melu programe pemerintah makan bergizi gratis. Iki kanca-kanca wis padha rapat, ya toh, padha rapat. Sapa sing ditunjuk untuk penyediaan ini dengan tingkat kepercayaan sekian. Nah, orang-orang ini diberi motivasi. Iya. Kalau memang terus bagaimana ini program ini mau dilanjutkan kontinuitas? Coba dulu. Gitu. Ini efektif atau tidak itu evaluasinya itu. Ketika makanan itu, ya, makanan bergizi, itu bagaimana makanan itu disajikan dan anak-anak itu dimotivasi untuk mau makan pertama itu. Iya. Kalau tidak mau makan, program ini menjadi absurd gitu. Yang terjadi ada yang mau makan, ada yang tidak mau makan. Lalu dihitung toh. Dihitung. Nah, ini nggak bisa dipaksakan program. Menurutku program ini ketika penerima manfaat makan bergizi gratis ini anak-anak itu tidak pernah diberi edukasi soal itu. Menurut Romo, program makan ini diserahkan catering itu efektif enggak? Karena labelnya bergizi. Bukan hanya sekedar makan. Catering itu bisa dikatakan tidak bergizi. Tidak bergizi. Bisa dikatakan tidak, catering tidak sama bergizi. Bergizi ini pasti ada kajian ahli gizi. Itu sudah ada dalam petunjuk pelaksana. Misalnya kamu goreng tempe gitu. Iku lengone piye? Karena makanan ini secara tidak langsung dia bukan hanya untuk memberi nutrisi dalam tubuh, tidak hanya memberi gizi, tapi juga ada residunya yang tertinggal itu. Maka butuh ahli gizi supaya memperkecil risiko. Nah, maka makan bergizi itu soal nanti mempengaruhi mental seluruh anatomi tubuh anak itu. Maka nggak heran kalau anak-anak yang terus diumbarai kena gula sik cilik, kena gula wis loro stroke anak kecil. Itu karena ya daya tubuh anak sekarang tidak. Nah, lalu program makan bergizi gratis ini anak tujuannya loh. Tujuannya untuk kecerdasan anak itu. Tujuannya untuk tubuh ini. Tubuh ini yang fit, kuat, dia memiliki daya tangkap untuk itu, maksudnya itu. Seharusnya ditangani siapa program ini? Catering atau siapa? Ya, badan gizi. Ya, kalau secara pusat badan gizi memang yang masuk. Maka di daerah pun harus menggunakan itu. Tidak bisa Kelembagaannya itu apa? Apakah catering atau kantin sekolah atau apa yang efektif? Bisa kantin sekolah efektif kalau di situ lalu diberi standar. Ya. Sebenarnya nggak repot loh. Kalau kantin sekolah itu dimotivasi juga, itu nggak repot loh. Asal yang dari pusat ini atau badan yang menangani itu mau turun dan dia memberi edukasi juga kepada baik catering maupun kantin. Nah, catering itu nanti urusannya dengan penghasilan dan tender. Nah, kantin sekolah itu berurusan dengan keuangan sekolah. Kan begitu.
Kalau kantin sekolah diurusi oleh perorangan, nah itu artinya catering yang ada di kantin sekolah. Nah, bagaimana pemangku kebijakan pertama di daerah itu paling dasar itu di desa itu mengerti akan ini. Kalau dia tidak memiliki pengetahuan akan makan bergizi, ini dia masuk udon loh. Padahal ini duit negara yang dipakai itu, uang rakyat yang dipakai. Nah, apakah dikatakan itu uang ini mubazir atau tidak? Pada prinsipnya itu sudah diterapkan, pemanfaat juga sudah menerima. Nah, kemudian apakah makanan ini benar-benar dinikmati atau dimakan? Ya kita dievaluasi di sini dan itu harus ada fakta lapangan. Tidak bisa lalu menuduh, ini begini, ini begini, tidak bisa. Tapi bahwa ini harus dievaluasi efektif tidak. Efektif tidaknya itu bukan soal ini, dimakan atau tidak pertama itu. Efektif tidaknya. Lalu efisien atau tidak itu cara bekerjanya. Berarti itu mau ya, berarti ketika itu evaluasi ini penerapan makan bergizi gratis itu yang penting dimakan atau tidak. Dan yang lebih penting lagi edukasi dulu. Ya. Kan ada anak yang nggak pernah sarapan lalu makan malah loro, molet kabeh. Edukasi. Kadang menu yang dimakan juga tidak cocok. Tidak cocok. Nah, itu kan kalau kajian sosial itu assessment ini kan kesulitan toh. Tetapi bahwa kalau pemimpin daerah atau desa ini bisa mengumpulkan atau lewat sekolah itu mengumpulkan orang tua dan orang tua itu terbuka tentang situasi anaknya, dia memang harus mapping. Dia harus punya data saja mapping, anak ini tidak makan ini, anak ini tidak, anak ini alergi atas ini, anak ini kayak aku mangan manisa, terus esok loro mesti. Mangan lele kejet-kejet aku ngono. Nah, iku gawan bayi. Tapi kan gak ngerti, kok iki kan lele iki kan gratis. Tapi bahwa iki gak oleh karo bae kowe mangan lele. Ciloko. Ning desa. Misalnya seperti itu. Kan iya, keunikannya ketika ada dengan manusia ya secara sistem sosial yang dibangun itu bahwa iya anak ini punya keunikan masing-masing dan bagaimana sekolah menjadi jembatan untuk mengerti itu. Nah, dan yang tahu keadaan seperti itu hanya sekolah kan gitu, sekolahnya. Nah, bagaimana kepala desa itu dia merangkul pihak sekolah itu sekalipun wewenangnya tidak garis lurus, tapi memang ini ada keterkaitan sosial. Ayo kepala-kepala sekolah atau guru-guru ini dikumpulkan terus untuk mengerti anak memanfaat makan bergizi ini modelnya kira-kira apa, ciri wancinya ini loh, itu tabiat karakter anak ini seperti apa. Oke, cukup. Terima kasih.